Pemirsa, penanganan kasus penganiayaan David Ozora memasuki babak baru. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan pelaku anak AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain melimpahkan berkas AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Tidak hanya itu, mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi dan AG saat menganiaya David Ozora juga disertakan dalam pelimpahan tahap 2 ini. AG tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenakan sweater putih dan tudung serta masker. Ia tiba didampingi oleh penyidik PPA Polda Metro Jaya. Dalam kasus penganiayaan David Ozora, AG berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena usianya masih di bawah umur. Sementara Mario Dandi dan Shane Lucas menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ulah turis asing di Bali kembali viral di media sosial. Seorang turis asing mengamuk bahkan menantang berkelahi dengan pecalang yang berjaga. Viral di media sosial aksi sepasang turis asing yang mengamuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan yang melintas di Jalan Labuan Said memperlambat laju kendaraannya. Turis asing yang tak terima ditegur pecalang langsung mengamuk dan marah. Bahkan ia juga menantang pecalang untuk berkelahi. Turis pria ini pun sempat ditenangkan oleh pacarnya, namun bule yang belum diketahui identitasnya itu tetap tidak terima dan terus berdebat dengan pecalang hingga menantang berduel. Menanggapi hal ini, Dinas Kebudayaan Badung, Bali menyayangkan insiden tersebut. Apalagi peristiwa itu terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi. Namun di lain pihak, ketertiban harus dijaga. Dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud mengenai surat-surat, mengenai sikap dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu lintas. Insiden tersebut terjadi pada saat prosesi upacara melasti yang digelar di Desa Pecatu. Pasca viralnya video, WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggandeng Pemprov Bali dalam pembentukan Satgas untuk menangani turis yang berulah. Pemerintah juga mendukung tindakan tegas terhadap turis yang melanggar hukum. Kami telah bergerak dengan cepat bersama Pemprov Bali untuk membentuk unit-unit di bawah Satgas ini yang kita harapkan akan memberikan narasi yang tegas dalam menegakkan hukum, memberikan pengawasan, dan juga kita pastikan pemulihan pariwisata kita menyasar kepada wisatawan yang berkualitas. Jadi kita akan terus sosialisasi do's and don'ts, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipromosikan, tapi apa yang harus dihindari, apa yang tidak diperbolehkan, dan kita akan terus memonitor dan mengevaluasi situasi yang berkembang. Kami akan tindak tegas jika ada pelanggaran hukum, tapi kami akan tetap dengan penuh keramah tamahan mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, terutama di Bali. Kementerian Agama besok akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan. 123 titik disiapkan untuk memantau hilal. Jelang memasuki bulan Ramadan, biasanya pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk memantapkan penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah.
Dari tahun ke tahun, sidang isbat sendiri akan diselenggarakan setiap tanggal 29 Syakban atau pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023. Penetapan sidang isbat digelar secara hybrid atau gabungan daring dan luring. Sidang akan dilaksanakan secara 3 tahap. Pertama adalah seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisab atau perhitungan astronomi. Lalu tahapan kedua pelaksanaan sidang isbat dan terakhir konferensi pers pengumuman penetapan awal Ramadan. Selain data hisab, sidang isbat juga merujuk pada hasil Rukyatul Hilal yang dilaksanakan pada 123 lokasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara itu BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore mendatang. 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan untuk memantau hilal penentu awal Ramadan 1444 Hijriah. Pada masyarakat mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari Kementerian Agama ya. Namun, walaupun pemerintah belum menetapkan satu Ramadan, Sekretaris PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu sudah mengumumkan dan menetapkan bahwa satu Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 di dalam akun media sosial resmi miliknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana persiapan sidang isbat besok? Kita bergabung dengan reporter iNews Dilami Aulia di kantor Kementerian Agama Jakarta. Dilami, ada berapa titik yang akan dipantau untuk melihat hilal besok? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Kementerian Agama ini akan melakukan sidang isbat tepatnya pada hari esok, Rabu 22 Maret 2023 yang bertempat di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Yang mana memang Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan ruangan yang nantinya akan dilakukan sidang isbat dan juga sudah ada bangku untuk nantinya akan dilakukan konferensi pers. Dan dari informasi yang kami dapatkan, konferensi persnya sendiri ini akan melibatkan Menteri Agama, kemudian akan ada Ketua Komisi 8, Ketua MUI dan juga ada Ditjen Bimas Islam. Sementara itu tadi juga kami sempat berbincang dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Kamarudin Amin, yang memang mengatakan bahwa untuk sidang isbat ini akan dilaksanakan secara luring di Gedung Kementerian Agama Jalan Tamrin ini. Selain itu juga nantinya ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Menteri Agama, kemudian ada pihak dari Ketua Komisi 8 beserta jajarannya, ada pihak dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh masyarakat, dan juga nanti akan ada para ulama yang memang untuk agenda sidangnya sendiri ini memang akan dilakukan sebelum maghrib, tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang mana awal mula ini akan ada pemaparan dari pemaparan hilal. Begitu pemaparan hilal ini memang akan ada 124 titik yang nantinya diadakan di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk di daerah Aceh sendiri nanti akan ada 6 titik hilal, kemudian untuk Sumatera Utara akan ada 2 titik, untuk Sumatera Barat akan ada 21 titik, untuk Riau sendiri akan ada 1 titik pemantauan hilal, dan juga ini akan ada beberapa titik pemantauan hilal di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Setelah nantinya agenda pertama pemantauan atau pemaparan hilal ini kemudian akan dilanjutkan dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian akan dilaksanakan agenda utama, yakni sidang isbat, yang pastinya sidang isbat ini akan dilaksanakan secara tertutup, tepatnya di auditorium di belakang saya ini, yang mana akan diisi oleh Menteri Agama, kemudian dari Komisi 8, dari Ormas, dari MUI, dan juga pihak-pihak terkait. Begitu, setelah nantinya didapatkan hasil dari rapat sidang isbat ini, kemudian akan ada konferensi pers yang memang akan dipublikasikan kepada media. Dan juga Anissa, kita akan sama-sama menantikan ini kapankah awal penetapan Ramadan 1444 Hijriah di Indonesia. Seperti itu Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kantor Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa jangan lupa besok kami akan hadirkan siaran langsung sidang isbat awal Ramadan dari kantor Kementerian Agama mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu jelang bulan Ramadan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar bakti sosial berkeliling membersihkan masjid. Hari ini mereka membersihkan halaman Masjid Al-Makmur atau yang lebih dikenal sebagai Masjid Wali Jepang di Kecamatan Mejobo, Kudus. Sejak pagi, sekitar 40 anggota komunitas resik-resik Masjid Kudus membersihkan Masjid Al-Makmur atau lebih dikenal sebagai Masjid Wali Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Berbeda dengan masjid lain membersihkan Masjid Al-Makmur, anggota komunitas harus kerja ekstra keras karena masjid dipenuhi dengan berbagai ukiran gebyok khas Kudus dan atapnya sangat tinggi. Selain bangunan masjid, mereka juga membersihkan pagar sumur di dalam masjid. Sumur adalah salah satu dari 7 bagian masjid yang menjadi cagar budaya dan dilindungi. Benda lain yang dilindungi termasuk gapura padu reksa, mihrab, mimbar khutbah, mahkota masjid, soko guru, prasasti, dan makam. Sangat membantu sekali dan sangat terharu karena semua orang yang kita dari berbagai penjuru di daerah Kudus ini datang bersama-sama membersihkan masjid tanpa memandang organisasi ataupun aliran ataupun politik. Jadi mereka kesini betul-betul netral mencari ridho Allah. Umat Muslim di Kabupaten Karo, Sumatera Utara juga gelar gotong royong membersihkan Masjid Istiqomah di Desa Sigamanik. Kegiatan bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta kekhusyukan terhadap jamaah umat Muslim yang akan beribadah di masjid saat Ramadan nanti. Dari Kudus, Jawa Tengah dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, viral video seorang ibu ditahan bersama bayinya di rutan Polda Banten. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.